Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Rekan-rekan saya penyuluh Kemenak Labuhan Batu Sumatera Utara yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita berbincang-bincang masalah COVID-19 atau virus corona. Dalam hal ini perkenalkan, saya Jamaluddin Ritonga, penyuluh Rantau Selatan. Kemudian ada sahabat kita Ustaz Rujaini, penyuluh Rantau Utara. Kemudian sahabat kita dari Rantau Utara juga, Ahmad Sofyan MA. Kemudian ada rekan kita dari penyuluh Bilah Hulu, Ustaz Samsudin Hasibuan. Yang pertama, dalam hal ini saya ingin bertanya kepada Ustaz Rujaini Hasibuan. Ustaz, dahulunya atau dalam sejarah Islam, apakah ada sejenis virus COVID-19 ini? Kalau kita membaca sejarah, memang ada. Terlebih yang parah diantaranya di masa Umar bin Khattab. Itu terjadi ketika Umar bin Khattab mau berangkat ke Syam. Beliau mendapat berita bahwa di sana terjadi virus yang mereka sebut dengan Ta'un Amwas. Banyak sahabat-sahabat Nabi SAW yang meninggal juga pada saat itu. Ribuan manusia meninggal menurut sejarah. Nah, sahabat-sahabat Nabi ini orang-orang mulia. Maksudnya saya sampaikan sedikit ini karena ada di antara orang mengatakan, jangan takut itu, kita takut kepada Allah saja. Ini sahabat-sahabat Nabi sangat takut kepada Allah. Tetapi ternyata mereka juga bahagian yang terkena virus dan meninggal sebahagian pada saat itu. Kemudian daripada itu, Rasul mengingatkan dalam satu hadis berkenaan dengan masalah virus ini. Ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha tentang Ta'un, Rasul mengatakan itu adab yang dikirim Allah untuk orang-orang yang dikehendakinya dan merupakan rahmat bagi orang-orang mukmin. Siapa yang terjadi Ta'un kemudian dia berdiam diri di kampungnya, dalam satu riwayat di rumahnya, maka kata Rasulullah diberikan dia pahala syahid apabila dia dalam keadaan sabar hanya mengharap itu Allah, kemudian dia tahu dia tidak akan ditimpa musibah kecuali atas takdir Allah. Saya. Baik, Ustaz Samsudin Hasibuan, dalam hal ini saya ingin bertanya, apa kira-kira dampak COVID-19 yang mewabah pada saat sekarang ini untuk kita? Baik, kalau kita lihat sampai sekarang ini dampaknya sangat luas. Ini dari sisi kehidupan kita. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, bagaimana banyaknya PHK, usaha saudara-saudara kita yang tutup akibat wabah COVID-19 ini. Kemudian dari sisi agama kita lihat bagaimana aktivitas beribadah kita selama ini dalam kondisi normal, berjamaah, kemudian bersalaman setelah selesai sholat atau bersalaman ketika berpapasan. Untuk saat ini mungkin sebagian tempat sudah tidak dilaksanakan lagi. Karena apa? Karena kita sama-sama berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Sebagian masjid yang di daerah zona merah tidak berjamaah lagi. Kemudian untuk bersalaman ini kita hindari, karena menurut ahli salah satu usaha memutus mata rantai penyebaran ini adalah physical distancing atau menjaga jarak, tidak kontak langsung dengan saudaranya. Demikian. Kemudian ini Ustaz Sofyan, saya ini penasaran juga ini. Kira-kira bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim untuk menghadapi wabah sejenis COVID-19 ini? Ya, jadi tentu kita sebagai seorang muslim memiliki sikap. Yang pertama, sikap kita sebagaimana anjuran Rasulullah Muhammad SAW agar kita tidak mendatangi satu kampung yang telah terkena wabah. Kemudian kalau andai kata ada yang sudah terkena, jangan ke kampung lain, karena dia akan menularkan virus kepada orang lain. Kemudian yang kedua, bahwa pemerintah telah membuat himbauan, sehingga kita hendaknya mematuhi himbauan pemerintah, termasuknya diantaranya kita hidup bersih, kemudian kita senantiasa
memakan makanan yang sehat, kemudian kita banyak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kiranya kita terjauh dari virus yang membahayakan ini. Itulah sikap kita. Oke, saya kira terakhir Ustaz Sofyan juga ini, apa kira-kira pesan kita terhadap umat dalam menghadapi COVID ini? Pesan-pesannya kira-kira apa? Ya, tentu pesan kita ya sama seperti harapan pemerintah, supaya kita mematuhi apa yang menjadi permintaan itu, himbauan itu, karena tujuannya semuanya adalah untuk kemaslahatan kita. Jadi hindari ya kontak langsung, kemudian kita senantiasa melaksanakan kehidupan yang terbatas. Nah, inilah menjadi himbauan kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan Ustadz yang telah menyampaikan pendapat atau berupa bimbingan. Mudah-mudahan bincang-bincang ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.